Oke, selamat siang kepada Opung Nuraini Manulang. Di sini saya dan teman saya yaitu Billy akan mewawancari Opung mengenai kegiatan entrepreneurship. Oke, Pung, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa latar belakang pendidikan Opung? Tidak tamat SD. Bisa lebih kuat disampaikan gitu, Pung? Tidak tamat SD, tapi kita harus berusaha dan berusaha. Baru Pung, mengapa Opung lebih memilih menjadi seorang wirausaha daripada mungkin kerja di rumah orang ataupun kerja di apa? Padahal kondisi latar belakang Opung kan itu tergolong tidak tamat. Justru itu saya tidak tamat sekolah. Mau melamar apa pun tidak bisa. Harus diri saya lah yang saya bina dan bina dan bina. Supaya bisa bisnis. Jadi skill Opung yang Opung perdalam gitu, Pung. Iya. Bagaimana cara Opung memotivasi diri Opung padahal di posisi saat itu Opung sedang terpuruk bisa dibilang? Saya selalu berdoa sama Tuhan. Diberkati Tuhanlah pekerjaan saya. Berdoa dan berdoa. Bagaimana pengalaman kerja Opung yang Opung miliki sebelum memiliki usaha? Apa pengalaman kerja Opung sebelum Opung berusaha jadi wirausaha? Berladanglah, berpajaklah, berbisnis kecil-kecilan lah. Mungkin Tuhan mengajari saya, tiba-tiba dapat pikiran saya berbisnis, orang percaya sama saya, berbisnis tanah, modal sedikit pertama. Tapi orang percaya, ya udah. Orang percaya itu kabar saya sampai kemana-mana, orang percaya sama saya, sebagian tanpa modal pun mau orang memberi. Bagaimana cara Opung melihat peluang ataupun mengembangkan ide untuk bisnis Opung? Cara melihat peluang itu kan macam mana namanya ya? Kita sangat kreatif lah sama orang. Pak, mau beli tanah? Jadi harus kita yang nawarin gitu. Kita harus kreatif menanya orang. Kalau orang sudah kita tengok kayak keadaannya ada, kita harus tawari sama dia. Pak, aku jual beli tanah lah Pak. Mau Bapak beli tanah? Bu, mau beli Bapak, Ibu beli tanah? Tanahku ada ya Bu. Gitu, kita kreatif, jangan diam-diam aja. Gitu. Pung, kan tadi Opung bilang Opung lagi keadaannya mungkin perintis mulai dari nol kan, Pung. Bagaimana Opung mendapatkan dana yang diperlukan untuk memulai bisnis tanah? Itulah tadi ke pajak jual barang daun ubi, buah-buahan, ubi, apa yang ada lah saya jual ke pajak. Disitulah saya berpikir hidup ini kejam. Kalau kita tidak ada tekad hidup masa depan kita, takkan bisa kita bangun. Jadi itu kita harus pegang tekad itu. Aku harus bisa. Ya Tuhan pun memberi jalan loh. Baru berapa banyak modal yang Opung investasikan dalam bisnis Opung? Kalau dulu pertama-tama sedikit loh. 1 M lah jual tanah nenekku lah pertama. Jual tanah nenekku pertama kan. Dipinjamkan gitulah. Ya udah dipinjamkan tanah ini, uang ini saya putar. Puji Tuhan, Tuhan itu bisa mengembangkan. Gitu. Jadi Bung, ini saya lanjutkan. Tekanan apa yang Opung hadapi pada tahap awal bisnis Opung? Ya seringlah tahapnya, ya sedihlah, berdoa selalu lah sama Tuhan. Kadang-kadang ya banyak tantangan di pasaran, tapi kita selalu jangan lupa berdoa. Berarti percaya sama Tuhan? Kita percaya sama Tuhan. Jadi jalur langit lah itu, Bung. Iya. Jalur. Ya memang nggak ada. Itu sebetulnya lebih kurang lagi yang ku ceritakan mulai dari dasar ya. Sementara aku kan nggak punya mama, nggak punya bapak dulu. Tapi kalau ku ceritakan nanti itu bisa orang nonton pun sedih. Gak apa Bung, supaya bagus lah nanti di dokumentasi kami. Sedih loh, karena aku nggak punya bapak. Udah umur 5 tahun bapakku meninggal, umur 7 tahun mamaku meninggal. Jadi aku sangat sedih aku di rumah saudaraku kan. Akulah seperti babu di rumah itu. Disitulah aku pacu kehidupanku. Aku harus bisa seperti orang. Kapan aku bisa kau buat seperti orang sana Tuhan? Itu tidak lupa berdoa. Aku fokus selalu berdoa. Siang dan malam. Kadang-kadang aku bekerja pun berdoa gitu loh. Jadi Opung termotivasi dengan keadaan Opung yang terpuruk itu Bung? Iya terpuruk. Bukannya sementara nggak ada lagi yang lebih susah dari aku. Karena kita hidup ini kan pelindung kita di dunia ini kan bapak sama mama. Sementara dia nggak ada lagi. Jadi disitulah aku tekadkan.
Aku harus bisa seperti orang itu. Aku harus bisa seperti orang itu. Berdoa dan berdoa terus. Ya, datang Tuhan diberi pengetahuan kan ya? Diberi pengetahuan, diberi kepintaran, diberi juga kesehatan. Nah, gitu loh. Oke Bung, lanjut. Apa yang Opung pelajari tentang diri Opung selama pengalaman merintis usaha atau kekuatan dan kelemahan Opung? Di situ selalu aku tidak lupa berdoa selalu. Cuman itulah yang ku panjatkan sama Tuhan. Jadi tidak ada kita bisa jadi apa kalau kita tidak bermohon sama Tuhan. Dari Tuhanlah semua. Tanpa modal bisa begini. Dan mau bekerja keras ya? Mau bekerja keras, jangan malu, jangan gengsi. Nah, gitu kuncinya. Oke Bung, sikap pribadi atau karakteristik dan keterampilan apa yang diperlukan untuk kesuksesan bisnis Opung? Itu aja, jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Kita harus selalu merendah dan jangan lupa eceknya tawarkan ini, tawarkan sana, tawarkan tanah, tawarkan sana gitu. Jadi skill komunikasi itu penting ya Bung dalam bisnis Opung? Penting. Itu penting. Komunikasi itu penting. Jangan kita pilih bulu. Ntar kita cakap, kita bicarakan sama orang 10 orang, satu harus ada yang nyangkut. Jadi, gitu loh. Kita bicarakan sama ini, bicarakan sana, satu harus ada yang nyangkut. Lanjut Bung. Tapi itulah dibarengi berdoa terus sama Tuhan. Itu. Lanjut Bung. Masalah apa yang Opung temukan setelah operasional bisnis berjalan lancar? Masalah apa ya? Kalau masalah kayaknya besar nggak ada. Masalah lancar aja gitu loh. Itu makanya berkat Tuhan yang aku bilang berkat Tuhan itu semua. Nggak pernah bermasalah besar, nggak pernah. Apakah kehidupan pribadi Opung berubah akibat bisnis ini? Ya, berubah total lah. Berubah total. Dulu nggak punya apa-apa, ya kan? Dulu rumah nggak ada, mama nggak ada, bapak nggak ada. Sesudah aku berbisnis, udah punya rumah, anak udah pada kerja semua, ya kan? Udah punya mobil, punya rumah entah ada 4 lah, gitulah. Berarti berubah 100% ratus. Iya. Dengan melihat kembali pengalaman Opung, manakah dari berikut ini yang menurut Opung paling penting? Keterampilan, sikap, atau pengetahuan? Jelaskan alasan Opung. Itu balik lagi seperti yang dibilang tadi. Kalau pengetahuan itu semua orang penting pengetahuan. Tapi aku kan nggak tamat SD kok bisa loh. Itu aku berkat Tuhan, aku itu aja yang percaya. Semua itu berkat Tuhan. Aku diajari berpikir, aku diajari melangkah, aku diajari bicara, aku diajari supaya sopan santun. Nah itu. Tapi yang paling penting apa Bung? Yang paling penting komunikasi, jangan tinggi hati. Jadi pada poin sikap lah yang paling penting itu. Sikap yang penting. Menjaga kepercayaan dengan orang lain. Gitu ya, menjaga kepercayaan orang. Itu percaya ini sangat berharga. Lanjut Bung. Saran apa yang akan Opung berikan kepada calon wirausahawan yang lain? Saya bilang begini, kalian jangan tinggi hati, kalian jangan malu, jangan gengsi kerja apapun. Tuhan itu kalau kita minta harus diberi, kita usaha yang kita mau nih. Gitu aku bilang sama teman-teman. Tapi kalau kalian malas, Gak ada hasil. gak ada hasil. Nah itu. Apa pelajaran paling penting yang telah Opung pelajari dari pengalaman Opung? Sejak Marsil ini. Iya Bung. Ya, Bu. Jadi kita sejak Marsil ini kan yang penting tetapnya balik lagi seperti kata-kata tadi. Kepercayaan orang jangan hilang dari kita. Kepercayaan itu sangat penting bagi orang. Eceknya kan gini deh, kita kan jual tanah. Dari si A, dia kabarkan sama si B. Bagus itu. Itu bagus. Kita percaya sama dia. Nggak mau nipu-nipu. Tanya gitu. Jadi lama-lama kembang sendiri loh. Dari si A ke si Polan, dari si Polan ke si Polan gitu. Mungkin ada mau beberapa kata yang Opung sampaikan kepada calon-calon wirausaha muda Bung, bisa sampaikan ke sana. Jadi kepada anak-anak yang sekolah lah ya, jangan sombong. Itu satu, jangan sombong, jangan tinggi hati,
Jangan sembarangan asal ngucap. Berpikir dulu baru ngucap sama orang. Jadi kita dihargai orang dan kita pun menghargai orang. Gimana pun gaya orang, walaupun dia miskin walau kaya, kita jangan sombong. Itu yang penting. Jadi semua orang menghargai, saling menghargailah, hidup ini baru berharga kita di depan Tuhan gitu loh. Jadi yang itulah membuat bisnis kita jadi lebih mudah gitu. Nah itu, memang itu. Apapun itu, aku kan udah semua aku kerjakan. Yang kecil udah, yang grosir udah, semua udah. Nah tapi itu, bicara ini dijaga, jangan sombong. Jangan nanti kita tengok orang jelek, entah pun kayaknya bajunya compang-camping, kita sombong, nggak boleh. Nah gitu, nggak boleh itu. Itu harus kita hargailah teman-teman gitu, sesama manusia. Mungkin sekian dulu ya Pung dari wawancara kami. Kami kembalikan kepada teman-teman semua. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan salam imam. Salam.